Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Jihan. Baiklah, sebelum itu jangan lupa subscribe, like, and comment, dan juga jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar kalian dapat video terbaru dari saya. Nah, baiklah, pada video kali ini kita akan belajar yaitu tentang materi sayur-sayuran dan juga buah-buahan, bahwa hidup sehat berdasarkan pedoman gizi di Indonesia. Nah, bisa kita ketahui bahwa sayuran adalah suatu sumber makanan dalam kehidupan sehari-hari yang memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Salah satunya yaitu untuk meningkatkan imunitas tubuh. Di dalam pedoman gizi di Indonesia dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang beragam, termasuk diantaranya adalah sayuran. Pedoman gizi di Indonesia. Baiklah, kita bisa lihat kedua gambar ini. Pada gambar di kiri itu terdapat 4 sehat 5 sempurna, dan pada gambar di kanan itu terdapat pedoman gizi seimbang. Di Indonesia untuk masa sekarang kita menggunakan pedoman gizi seimbang karena kita bisa lihat pada tumpeng ini adalah suatu kebutuhan manusia di masa sekarang. Sehingga pada pada pedoman gizi yaitu 4 sehat 5 sempurna itu sudah tidak digunakan lagi di Indonesia. Tapi yang sekarang itu ini tumpeng yang digunakan di Indonesia. Apa itu gizi seimbang? Gizi seimbang adalah susunan pangan sehari-hari untuk mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan memantau berat badan secara teratur. Dalam rangka mempertahankan berat badan yang normal untuk mencegah masalah gizi. Untuk itu, kita harus memenuhi 4 pilar gizi seimbang. Kita bisa lihat pada keempat gambar ini. Yang pertama itu mengonsumsi makanan yang beragam, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, baik itu mengandung protein, karbohidrat, mineral, dan lain-lain. Lalu, membiasakan perilaku hidup bersih dengan cara mencuci tangan menggunakan sabun, hidup yang bersih, dan kehidupan yang bersih dan nyaman. Lalu, melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga, menyapu, membersihkan rumah, dan senam, dan lain-lain. Lalu yang terakhir, mempertahankan dan memantau berat badan normal. Untuk itu, ada beberapa pesan umum gizi seimbang. Yang pertama, mensyukuri dan menikmati aneka ragam makanan. Banyak makan sayur dan cukup buah-buahan. Biasakan untuk mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein yang tinggi, seperti telur. Membiasakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokok. Seperti kita di sini dalam makanan pokok kan beras, nasi, ya. Sebenarnya bukan cuma nasi yang sumber utama karbohidrat, melainkan masih banyak lagi seperti jagung, ubi, dan lain-lain. Lalu, membatasi mengonsumsi pangan manis, asin, dan berlemak. Nah, inilah yang menyebabkan akibatnya munculnya penyakit di dalam tubuh dikarenakan terlalu banyak makan manis, asinan, dan yang berlemak, seperti munculnya lah kolesterol, diabetes, dan lain-lain.
Selanjutnya, biasakan sarapan. Nah, untuk itu kita harus biasakan sarapan pagi agar tubuh kita tidak lemah dan juga konsentrasi lebih fokus. Dan apabila tidak sarapan pagi, kadangkala terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tidak adanya konsentrasi, lemot, dan lain-lain. Lalu membiasakan minum air putih yang cukup dan aman. Biasakan membaca label pada kemasan pangan. Nah, ini juga sangat penting untuk kita ketahui bahwa setiap makanan yang kita makan harus memperhatikan label yang ada pada kemasan pangan. Apakah itu mengandung banyak protein, karbohidrat, zat besi, dan vitamin-vitamin. Lalu mencuci tangan pakai sabun dengan menggunakan air bersih yang mengalir. Dan terakhir, melakukan aktivitas fisik yang cukup untuk mempertahankan berat badan yang normal. Baiklah, di sini gambar konsumsi makan sayuran di Indonesia. Di seluruh Indonesia merupakan pengonsumsi buah dan sayur yang paling kurang selama 5 tahunan. Nah, di sini Indonesia bisa kita lihat pada gambar tabel ini terdapat 95,5% dan merupakan yang terbanyak. Menurut data Riskesdas tahun 2013, proporsi penduduk lebih dari 10 tahun kurang makan sayur dan buah adalah sebesar 93,5%. Hasil ini tidak tampak berbeda dengan hasil Riskesdas pada tahun 2007, yaitu 93,6%. Jadi di sini Indonesia itu termasuk orang yang terbanyak malas makan sayur. Padahal pada nyatanya dalam memproduksi sayur Indonesia paling terbanyak. Apa sih manfaat mengonsumsi sayur itu? Nah, sayur memiliki banyak manfaat yang terkadang kita tidak perhatikan. Yang pertama, rendah kalori. Yang kedua, kandungan seratnya membuat rasa kenyang lebih lama. Ketiga, menjaga kesehatan saluran pencernaan. Nah, bagi kalian yang mengalami sembelit dan diare, itu disebabkan karena kurangnya makan sayur, sehingga serat di dalam tubuh kalian berkurang. Lalu, menjaga kesehatan mata dan kulit. Sayur juga sangat bermanfaat untuk kesehatan mata dan kulit. Maka dari itu, ayo kita makan sayur. Yang kelima, menjaga tekanan darah agar lebih stabil. Yang keenam, menurunkan resiko penyakit jantung. Yang ketujuh, menjaga kadar gula darah. Yang ke-8, menjaga sistem imun. 9, mengurangi resiko penyakit kanker. Dan 10, sumber vitamin dan mineral. Baiklah, di dalam sayur mengandung banyak gizi-gizi yang kadang kita tidak perhatikan. Terdiri dari vitamin A, vitamin E, vitamin K, vitamin C, dan B kompleks, serta terdiri juga dari serat, kalium, magnesium, besi, dan kalsium. Nah, apa itu anemia? Sebelum itu, kita bisa lihat pada kedua gambar ini. Di gambar bagian kiri, yaitu terdapat keping-keping darah yang begitu banyak. Nah, ini termasuk dengan darah yang normal. Kita lihat lagi pada gambar bagian kanan, yaitu terdapat keping darah yang sangat sedikit dan berjarang-jarang. Nah, ini yang dinamakan anemia.
Jadi, anemia adalah suatu kondisi di mana tubuh kita kekurangan sel darah merah. Jangan sampai keliru. Anemia itu kekurangan sel darah merah, bukan kekurangan tekanan darah. Berapa banyak orang Indonesia yang terkena anemia? Bisa kita lihat pada tabel ini. Nah, ini pada perempuan lebih banyak yang penderita anemia di Indonesia berdasarkan jenis kelamin, perempuan yang lebih banyak dibandingkan laki-laki. Alasannya karena pada perempuan itu lebih mudah terkena anemia karena mereka yang terkadang sering haid dan lain-lain yang menyebabkan kekurangan sel darah merah. Nah, ternyata di Indonesia yang sering terjadi anemia yaitu pada kelompok usia 15 tahun sampai 24 tahun. Sehingga jumlahnya terus meningkat dalam 5 tahun terakhir. Bisa dilihat di gambar bagian kanan ini. Pada tahun 2013 itu terjadi 18,40%, sedangkan pada tahun 2018 terjadi 32%, sehingga terjadinya peningkatan. Zat gizi dari sayuran yang penting untuk mencegah anemia. Untuk mencegah anemia, kita harus mengonsumsi sayuran dan buah-buahan yang mengandung zat besi, vitamin B. Semakin gelap suatu sayuran, maka semakin bagus dikonsumsi. Contohnya seperti kangkung, bayam, brokoli, sawi, dan jamur untuk mengandung zat besi. Untuk mengandung vitamin B9 itu seperti kangkung, bayam, brokoli, dan sawi. Untuk mengandung vitamin C untuk sayuran yang hijau yaitu daun katuk, daun singkong, bayam, brokoli, kembang kol, paprika, dan cabai. Begitupun pada vitamin A, itu mengandung daun katuk, daun singkong, bayam, brokoli, sayur berwarna kuning sampai orange seperti wortel dan labu. Tips untuk mulai menyukai makan sayur. Bagi yang tidak suka sayur, bisa kita lihat bagaimana tips agar kita bisa menyukai sayur, baik itu keluarga, teman, sahabat, dan lain-lain. Nah, kita bisa lihat caranya untuk menyukai sayur. Yang pertama, mulailah dari sayur yang disukai. Yang kedua, jadikan sebagai suatu kebiasaan. Nah, di sini kita harus memasak tiap hari bagaikan lauk pauk, yaitu dengan memasak sayur dengan aneka ragam. Yang ketiga, dimasak dengan rempah-rempah. Agar lebih enak lagi, sebaiknya ditambahkan dengan rempah-rempah agar tidak hambar, karena kebanyakan orang yang tidak menyukai sayur karena adanya rasa hambar pada sayur. Yang keempat itu jadikan smoothies dan jus dengan buah-buahan. 5. Mix sayuran dengan berbagai warna. Nah, agar kita tertarik untuk memakan sayur, agar terbiasa untuk memakan sayur, sebaiknya kita mix sayuran dengan berbagai warna agar lebih menarik lagi. Yang terakhir, campurkan dengan bahan makanan lain, misalnya menjadi telur dadar atau tumisan. Nah, kita juga bisa variasi sayuran menjadi lebih unik dan lebih nikmat lagi agar konsumsi sayur di tubuh kita itu bisa lebih terbiasa. Baiklah, selanjutnya konsumsi makanan dengan gizi yang seimbang. Kita bisa lihat dalam piring makanku ini pada gambar di bagian kiri. Nah, terdapat yang perlu diingat yaitu 1/2 bagian piring, yaitu 2/3-nya makanan pokok dan 1/3-nya itu lauk pauk. Dan untuk 1/2 bagian piring lainnya yaitu 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan.
Nah, di sini kita bisa lihat makanan pokok dan sayuran itu seimbang. Jadi, berapa banyak makanan pokok yang dimakan, maka banyak pula sayuran yang dimakan. Nah, untuk itu kita juga seimbangkan dengan minum air putih, dan juga sebelum makan harus mencuci tangan, karena bisa kita tidak mengetahui apakah di tangan kita masih bersih atau tidak. Nah, sebelum itu kita harus batasi mengonsumsi garam, gula, dan minyak. Baiklah, itulah sekian. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan jangan lupa aktifkan loncengnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.